Shalom, hari ini Tuhan dari surga sudah menyediakan pil atau obat bagi saudara. Sudahkah saudara meminumnya hari ini? Sadarkah saudara Tuhan sudah menyediakan pil atau obat kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara? Amsal 4 ayat 20-22 berkata, saya akan bacakan untuk saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka, bagi kita yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Saya akan ulang sekali lagi. Hai anakku, firman Tuhan katakan kepada saudara. Perhatikanlah perkataanku. Perhatikanlah firman Tuhan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkanlah telingamu kepada firman Tuhan. Janganlah semuanya itu, janganlah firman itu menjauh dari matamu. Apa yang dimaksud menjauh dari matamu? Itu berarti senantiasa kita membacanya. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpanlah firman itu di lubuk hatimu. Karena itulah, karena firmanlah yang menjadi kehidupan bagi kita yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Katakan kesembuhan bagi seluruh tubuh saya. Jadi hari ini Tuhan sudah menyediakan pil atau obat bagi kesembuhan seluruh tubuh saudara. Pil atau obat yang dari Tuhan itu adalah firman-Nya, adalah perkataannya. Firman-Nya berkata, obat yang dari Tuhan, pil yang dari Tuhan, yang adalah firman Tuhan, itu membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Bukan hanya sebagian tubuh saudara-saudara. Apapun penyakit saudara hari ini, firman Tuhan katakan firman-Nya membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh. Bahkan sakit penyakit yang tidak ada namanya, sakit penyakit yang tidak ada obatnya, membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Firman Tuhan, pil atau obat yang dari Tuhan, membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara mengkonsumsinya hari ini? Sudahkah saudara mengkonsumsinya hari lepas hari? Minggu lepas minggu. Jika saudara sakit hari ini, jika ada di antara saudara yang sakit hari ini, saya yakin banyak dari antara saudara yang sudah atau sedang meminum obat hari ini. Obat itu saudara dapatkan dari dokter yang memberi resep kepada saudara. Obat itu dibuat oleh pabrik obat yang akan menulis di dalam kemasan obat tersebut, manfaat dari obat tersebut. Pertanyaan saya bagi saudara, pernahkah saudara melihat dokter tersebut yang memberi resep bersekolah? Pernahkah saudara melihat dokter tersebut lulus dari fakultas kedokteran? Pernahkah saudara melihat gelar atau ijazah yang ia dapatkan? Saudara tidak pernah melihat hal-hal tersebut. Mungkin itu terpasang di dinding, tapi saudara tidak memperhatikan. Tetapi yang jelas saudara tidak pernah memperhatikan hal-hal tersebut, tetapi saudara mempercayai perkataan dokter tersebut. Begitu juga dengan obat yang saudara minum. Pernahkah saudara pergi ke pabrik obat di mana obat itu dibuat? Pernahkah saudara melihat bahan-bahan atau racikan apa yang dipakai untuk obat tersebut? Tahukah saudara-saudara apakah obat tersebut dibuat dari bahan-bahan yang aman bagi manusia untuk dikonsumsi? Saudara tidak pernah melihat hal-hal tersebut, tetapi saudara tetap meminumnya. Mengapa? Karena saudara mempercayai tulisan yang dibuat di dalam kemasan obat tersebut dan perkataan dari dokter tersebut yang memberi resep bagi saudara. Jika saudara bisa mempercayai perkataan dari dokter, tulisan yang ditulis di dalam kemasan obat yang saudara tidak kenal orangnya, yang saudara tidak pernah datangi pabriknya, yang saudara tidak pernah melihat bagaimana proses pembuatan obat-obatan tersebut. Tetapi saudara tetap mau meminumnya bagi tubuh saudara, karena saudara berharap itu akan membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Mengapa hari ini saudara tidak memberi kesempatan kepada firman Tuhan untuk memberi kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara? Jika saudara bisa memberi kesempatan bagi dokter dan bagi obat untuk menyembuhkan saudara, mengapa saudara hari ini tidak memberi kesempatan bagi firman Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara? Dokter seringkali memberi resep kepada orang yang sakit. Mungkin saudara diberi
resep untuk obat diminum 3, 4, bahkan 5 kali dalam sehari tergantung sakit saudara? Pernahkah saudara merenungkan firman Tuhan 4, 3, 4 atau 5 kali dalam sehari? Pernahkah saudara mengarahkan mata saudara kepada firman Tuhan 3, 4 atau 5 kali sehari? Pernahkah saudara mengarahkan telinga saudara untuk mendengar firman Tuhan 3, 4 atau 5 kali dalam sehari? Pertanyaan saya, poin saya adalah, jika saudara bisa memberi kesempatan kepada obat, kepada dokter, untuk memberi kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara, mengapa saudara tidak memberi kesempatan kepada firman Tuhan untuk memberi kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara? Dan obat yang diberikan, karena itu adalah bahan-bahan kimia, mereka selalu memiliki efek samping. Jika saudara tidak percaya, saudara baca di dalam kemasan obat tersebut. Ada efek samping yang tertulis. Firman Tuhan, pil atau obat yang dari Tuhan, tidak memiliki efek samping, saudara-saudara, tetapi membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Jika obat yang saudara minum dari dokter, ketika saudara sakit dan saudara tidak sembuh-sembuh juga, kemudian saudara pergi ke dokter yang lain, dan dokter yang lain itu mungkin akan memberikan obat juga yang berbeda. Saudara juga akan meminum obat yang berbeda dari pabrik yang berbeda. Hanya dari perkataan dari dokter yang satu ke dokter yang lain, dari pabrik obat yang satu ke pabrik obat yang lain, saudara memberi kesempatan kepada mereka untuk apa? Untuk membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Mengapa hari ini saudara tidak memberikan kesempatan bagi firman Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara? Amin. Saya akan ulang lagi di dalam Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, Tuhan Bapa di surga sedang memanggil saudara anaknya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, perhatikanlah firman Tuhan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, arahkanlah telingamu kepada firman Tuhan. Ketika saudara hari ini duduk mendengar channel ini atau firman Tuhan yang diberitakan di channel ini, saudara sedang memposisikan diri saudara untuk mengarahkan telinga saudara untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Ketika Yesus pelayanan di dunia, Kisah Para Rasul 10 ayat 38 berkata, Tuhan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang sakit yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang-orang sakit. Tahukah saudara-saudara, sebelum Tuhan menyembuhkan semua orang-orang sakit di dalam pelayanannya, orang-orang tersebut harus memposisikan dirinya terlebih dahulu untuk berada di dekat Yesus dan mengarahkan telinga mereka untuk mendengar perkataan Tuhan. Tidak ada kesembuhan yang terjadi di masa Yesus tanpa orang memposisikan dirinya, tanpa mereka memposisikan dirinya untuk berada di dekat Yesus dan mendengar, mengarahkan telinga mereka kepada perkataan Tuhan. Begitu juga hari ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Jika 2000 tahun yang lalu, orang-orang yang sakit perlu memposisikan diri mereka, mendekatkan diri mereka di dalam hadirat Tuhan, kemudian mengarahkan telinga mereka kepada perkataan Tuhan. Begitu juga hari ini, saudara-saudara. Prinsip yang sama untuk menerima kesembuhan ilahi dari Tuhan tetap sama. Saudara perlu memposisikan diri saudara dekat kepada Yesus. Bagaimana cara saudara memposisikan diri saudara dekat kepada Yesus? Saudara membangun hubungan kepada Tuhan. Saudara membangun hubungan bersama Tuhan setiap hari. Kemudian saudara mengarahkan telinga saudara kepada perkataan Tuhan. Seperti hari ini saudara sedang mengarahkan telinga saudara kepada perkataan Tuhan. Saya berharap saudara tidak mengarahkan telinga saudara kepada perkataan Tuhan saat ini saja, tetapi seringkali di dalam setiap hari. Jika saudara memberi kesempatan kepada dokter dan obat-obatan untuk memberi kesembuhan bagi tubuh saudara, ingat saudara, dokter dan obat-obatan tidak akan bisa memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Mereka hanya bisa memberikan kesembuhan bagi sebagian tubuh saudara. Hanya firman Tuhan yang bisa memberi kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Jika saudara bisa mempercayai dokter dan obat-obatan, memberi kesempatan kepada dokter dan obat-obatan,
3, 4, 5 kali dalam sehari untuk membawa kesembuhan bagi tubuh saudara. Mengapa saudara tidak memberi kesempatan kepada firman Tuhan? Firman-Nya yang hidup, yang adalah Yesus sendiri yang penuh kuasa, untuk membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara 3, 4, 5 kali dalam sehari. Jika saudara bisa minum obat 3, 4, 5 kali dalam 3 sampai 5 kali dalam satu hari. Mengapa saudara tidak bisa membaca, merenungkan firman Tuhan, mengarahkan telinga kepada firman Tuhan 3, 4, bahkan 5 kali dalam sehari, dan saudara lihat hasilnya. Saudara beri kesempatan kepada Tuhan. Seringkali ketika orang sakit, mereka berkata, mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh. Bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia. Tuhan menyembuhkan mereka. Tetapi saudara tidak pernah memberi kesempatan kepada Tuhan, kepada firman-Nya, untuk membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Saudara tidak pernah memposisikan diri saudara untuk berada di dekat Yesus dan mendengar. Saudara tidak pernah memposisikan diri saudara dekat kepada Yesus dan mengarahkan telinga saudara kepada perkataannya. Amin, saudara. Saya berharap saudara-saudara diberkati oleh apa yang saya sampaikan hari ini, oleh apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini. Karena seringkali kita percaya Tuhan menyembuhkan, tetapi kita tidak pernah memberi kesempatan kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada beberapa di antara saudara yang sudah memberi kesempatan kepada Tuhan. Pak, saya sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sama seperti yang Bapak perkatakan. Sama seperti yang firman Tuhan katakan. Saya sudah mengarahkan mata saya sudah mengarahkan telinga saya setiap hari. Untuk apa? Untuk mengarahkan, untuk mendengar, untuk memposisikan diri saya menerima kesembuhan dari Tuhan. Tetapi kesembuhan bagi seluruh tubuh saya belum juga saya dapatkan. Dengar baik-baik saudara, jika itu saudara, saya tanya kepada saudara, apakah ketika saudara sakit dan belum sembuh juga dari dokter, saudara tetap memberi kesempatan kepada dokter itu? Bahkan di dalam kisah wanita pendarahan yang dicatat di dalam Alkitab, wanita itu pergi ke berbagai macam tabib. Tidak dicatat ke berapa banyak dokter yang wanita itu sudah pergi. Tidak dicatat sudah berapa banyak obat, karena setiap tabib atau dokter ia datangi, tabib atau obat atau dokter akan memberi obat kepada wanita pendarahan itu. Berbagai macam firman Tuhan katakan. Mungkin puluhan sudah dia datangi. Sampai firman Tuhan katakan, sampai uangnya habis. Sampai wanita itu bangkrut dan ia tidak sembuh juga. Bahkan sakitnya semakin parah. Sama seperti wanita pendarahan itu, ia datang kepada Yesus. Ia memberi kesempatan kepada firman Tuhan. Karena dia sudah tidak ada pilihan lain. Begitu juga dengan saudara. Saudara ketika sudah memberi kesempatan kepada firman Tuhan, saudara tetap beri kesempatan kepada firman Tuhan. Saudara tetap datang pada Yesus. Karena saudara harus tahu, firman itu benih, saudara-saudara. Benih itu, firman Tuhan katakan, firman itu diumpamakan seperti benih. Yesus sendiri yang katakan. Benih itu harus ditanam di tanah yang kering. Di tanah yang subur, maksud saya. Tanah itu haruslah tanah yang subur. Kemudian tanah itu harus diairi setiap hari. Siang dan malam diairi. Pernahkah saudara menanam suatu benih, contohnya saja pohon mangga, ketika saudara tanam, kemudian saudara airi tiap hari dan belum keluar apa-apa, saudara bilang, wah ini tidak ada, pohon mangga ini tidak benar, pohon mangga ini salah. Tidak, saudara-saudara. Mengapa? Karena saudara tahu ada proses yang terjadi. Begitu juga di dalam kesembuhan. Ketika saudara merenungkan firman, mengarahkan telinga, membaca firman, mengarahkan mata saudara kepada firman Tuhan, mengarahkan telinga saudara kepada perkataan Tuhan. Saudara sedang menanam firman itu di dalam hati saudara. Karena firman Tuhan katakan, firman itu adalah benih, tanah saudara itu adalah hati. Saudara sedang menanamnya di dalam hati saudara, kemudian saudara mengairi, menyirami setiap hari. Saudara merenungkan itu setiap hari siang dan malam. Saudara menyirami siang dan malam. Mungkin selama beberapa waktu belum ada muncul apa-apa di dalam benih yang saudara tanam, sama seperti ilustrasi pohon mangga tadi. Tetapi ada masanya, firman Tuhan katakan. Ketika apa? Ketika yang keluar itu tangkainya, kemudian biji bulir,
Dan buah itu akan keluar dengan sendirinya. Manifestasi kesembuhan itu akan keluar dengan sendirinya. Bahkan saudara tidak perlu mengupayakannya. Ketika saudara mengarahkan mata saudara, membaca firman Tuhan siang dan malam, mengarahkan telinga saudara kepada perkataan Tuhan, menyimpannya di dalam lubuk hati saudara, firman itu akan tumbuh dengan sendirinya. Buah itu akan tumbuh dengan sendirinya. Sama seperti ilustrasi pohon mangga tadi. Tidak ada orang yang menanam pohon mangga yang akan berusaha keras supaya pohon mangga itu tumbuh. Ketika ia menyirami, ia menjaga tanah itu, buah mangga itu akan keluar dengan sendirinya. Bahkan tidak perlu diupayakan. Amin, saudara. Saya baca ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini yang menjadi kunci saudara. Jadi ketika saudara sudah membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, saudara menyimpannya di dalam lubuk hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kehidupan terpancar. Karena dari hatilah kesembuhan terpancar, kesembuhan keluar. Kesembuhan itu keluar selalu dimulai dari hati, saudara. Itu selalu dimulai dari dalam. Karena itu kita pastikan hati kita adalah tanah yang subur. Tanah yang bebas dari kekhawatiran, bebas dari rasa takut, bebas dari kepahitan. Amin, saudara. Jika saudara memiliki kepahitan pada seseorang, saudara maafkan orang tersebut. Karena jika saudara tidak memiliki hati yang baik, saudara, benih itu tidak akan tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan saudara. Banyak orang ketika mereka sakit dan mereka memiliki kepahitan pada orang lain, mereka memilih untuk tetap tidak mengampuni orang itu, tetapi mereka berharap mereka sembuh. Prinsip kesembuhan tidak bekerja seperti itu, saudara-saudara. Sama seperti tanah yang dimana benih firman Tuhan tadi ditanam di hati saudara. Ketika tanah itu tidak subur, tanah itu berbatu, firman Tuhan katakan, benih itu tidak pernah akan tumbuh, tidak akan berbuah. Begitu juga dengan hati saudara. Jika saudara memilih untuk menyimpan kepahitan, saudara, benih itu tidak akan tumbuh dalam saudara. Saudara perlu menang atas kepahitan. Saudara perlu mengampuni. Jika saudara hari ini susah mengampuni orang lain, ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara, bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni saudara-saudara. Saudara dahulunya orang berdosa. Saudara yang sekarang pun masih orang berdosa, tetapi Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara. Segala dosa saudara diampuni. Jika Tuhan bisa mengampuni, jika Tuhan sudah mengampuni segala dosa saudara, mengapa saudara tidak bisa mengampuni dosa orang yang sudah bersalah kepada saudara-saudara? Doa Bapa kami berkata, ampunilah mereka. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Amin, saudara-saudara. Penting bagi kita firman Tuhan katakan untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, dari hatilah, kesembuhan itu terpancar. Kesembuhan itu muncul. Amin, saudara-saudara. Saya berharap saudara-saudara diberkati hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa firman ini, benih firman Tuhan ini tumbuh di dalam hati saudara. Semakin lama, semakin subur. Kemudian saya berdoa, saya percaya suatu saat kesembuhan yang adalah buah itu akan keluar dengan sendirinya tanpa saudara sadari. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara akan bangun suatu waktu dan saudara sadar bahwa sakit penyakit itu sudah tidak ada lagi. Mengapa? Karena buah itu sudah keluar. Amin, saudara-saudara. Jadi jika hari ini saudara yang sakit bisa mempercayai dokter dan obat-obatan yang diberi oleh dokter dari pabrik obat yang saudara tidak pernah lihat, proses mulai dari dokter itu sekolah, mulai dari pabrik membuat obat, saudara tidak pernah mengerti proses-proses itu, tetapi saudara bisa mempercayai mereka dan saudara mau meminumnya. Mengapa saudara tidak bisa mempercayai perkataan Tuhan hari ini? Perkataan firman yang hidup yang adalah pribadi Yesus sendiri untuk memberi kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Jika saudara memberi kesempatan kepada dokter dan obat-obatan, mengkonsumsi obat-obatan itu 3, 4, 5 kali dalam sehari. Mengapa saudara tidak merenungkan firman 3, 4, 5 kali dalam sehari? Memberi kesempatan kepada firman Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Amin.
Karena firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Firman Tuhan katakan, firman-Ku tidak akan pernah gagal. Ia akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang dikerjakan. Ketika saudara merenungkan firman, mengarahkan telinga saudara, menyimpannya di dalam lubuk hati saudara, menjaga hati saudara. Hati saudara adalah tanah yang subur. Dari segala bentuk kekhawatiran, rasa takut, dari segala kepahitan. Firman itu akan tumbuh, akan berbuah di dalam kehidupan saudara. Amin, saudara-saudara. Akan membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Dan hal yang terbaiknya, firman Tuhan ini tidak memiliki efek samping. Amin. Firman Tuhan hari ini, sharing hari ini sudah selesai. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara, khususnya untuk saudara-saudara yang sedang sakit. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pil atau obat yang daripada Tuhan, yang dari tempat maha tinggi, yang tanpa efek samping. Hamba berdoa untuk roh hikmat, roh pewahyuan, supaya kami bisa mengenal firman-Mu, isi hati-Mu lebih dalam lagi, supaya kami bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi. Hamba berdoa untuk roh hikmat, khususnya untuk mereka yang sakit, yang mendengar melalui channel ini, supaya firman itu bisa tumbuh di dalam hati mereka. Hamba berdoa untuk pelayanan Roh Kudus-Mu, karena kami perlu pelayanan Roh Kudus-Mu di dalam proses perjalanan kesembuhan kami. Supaya Roh Kudus mengajarkan apa yang firman kami sudah dengar hari ini. Roh Kudus mengingatkan kami firman yang kami sudah dengar hari ini. Mulai hari ini sampai seterusnya. Supaya sampai kesembuhan itu, sampai buah itu muncul di dalam hati kami. Amin. Kita yang sudah percaya menerima kesembuhan dari Tuhan, kita sama-sama katakan amin. God bless you. Sampai jumpa di lain waktu.